Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Melia dari Universitas Negeri Makassar, Prodi Bisnis Digital, kelas Bisnis Digital A. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi dan soal-soal yang telah diberikan oleh dosen. Pada soal pertama, di sini saya akan menjelaskan apa yang saya ketahui tentang materi strategi bisnis digital. Di era digital, telah terbuka tanda pintu perdagangan antara negara di dunia menjadi tidak terbatas. Berkaitan dengan itu, maka sebagai pengusaha, kita harus memiliki peluang yang sangat cukup besar untuk mengembangkan usaha bisnis senada dengan itu. Artinya jumlah pesaing atau kompetitor juga bertambah. Oleh karena itu, strategi bisnis merupakan hal yang sangat penting, wajib Anda buat agar Anda dapat menghadapi pesaing bisnis yang lain. Adapun hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam strategi bisnis. Yang pertama, memanfaatkan teknologi. Seperti namanya, di era digital, maka Anda pun wajib memanfaatkan teknologi dalam bisnis Anda, karena seperti yang kita ketahui, dunia digital dan teknologi tidak dapat dipisahkan keberadaannya. Apalagi di zaman modern seperti ini, sekarang mau tidak mau Anda harus menggunakan teknologi. Yang kedua, menggunakan sosial media. Indonesia memiliki banyak pengguna sosial media seperti Twitter, Instagram, Facebook, lain dan sebagainya. Karena itu, sosial media dapat dijadikan alat dalam strategi bisnis. Sosial media dapat Anda terapkan langsung melalui strategi pemasaran usaha Anda. Selain murah, cara penggunaannya pun lebih mudah. Yang ketiga, menggunakan digital marketing. Anda dapat menerapkan digital marketing. Digital marketing adalah aktivitas promosi sebuah brand atau produk biasa menggunakan media elektronik atau digital. Keempat, mobile friendly. Tinggi jumlah penggunaan smartphone dan produk gadget lainnya juga perlu Anda perhatikan. Anda perlu menyesuaikan strategi pemasaran dengan tampilan yang mobile friendly agar sehingga lebih banyak orang yang melihat toko online Anda. Kelima, menggunakan aplikasi. Sekarang juga banyak tersedia aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan untuk membantu pekerjaan. Dengan menggunakan aplikasi, Anda dapat menghemat biaya, waktu, dan juga tenaga. Keenam, inovasi. Inovasi juga merupakan bagian penting dalam strategi bisnis. Anda akan maju ke depan seperti yang diketahui bahwa dunia bisnis sangat cepat berubah. Hampir setiap harinya ada saja sebuah tren baru. Oleh karena itu, inovasi sangatlah dibutuhkan agar Anda dapat bersaing dengan kompetitor yang lainnya. Dan yang ketujuh, memberikan pelayanan terbaik. Tidak ada yang lebih berharga dalam dunia bisnis dibandingkan dengan memenuhi kebutuhan konsumen. Meskipun dalam dunia digital, Anda juga harus memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen Anda. Dan ada pun juga yang harus kita perhatikan dalam berbisnis seperti kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Itulah beberapa tips dan hal yang perlu diperhatikan dalam strategi bisnis di era digital. Soal kedua, apa yang Anda ketahui dari materi The Content and Framework of Digital Business Model? Model bisnis digital adalah bentuk penciptaan nilai berdasarkan pengembangan manfaatnya. Pelanggan menggunakan teknologi digital. Model bisnis digital memiliki karakteristik yang berbeda. Beberapa di antaranya biasanya berlaku secara bersamaan. Pertama, model bisnis didirikan oleh inovasi bisnis digital model. Bisnis digital didasarkan pada layanan yang baru di pasar. Kedua, pelanggan bersedia membayar untuk layanan atau layanan digital. Model bisnis digital dengan demikian menciptakan nilai pelanggan dan jenis model bisnis digital. Perkembangan digital memunculkan banyaknya model bisnis baru yang semakin beragam dan adaptif. Dengan berbagai teknologi seperti pembayaran online, model langganan, dan lain sebagainya, membuat bisnis juga bisa mengeksplorasi peluang-peluang lain di dunia digital. Jenis model yang pertama, intermediate.
Model bisnis ini menghubungkan konsumen dengan kurasi informasi yang bersifat spesifik dan bernilai modal. Bisnis ini mendapatkan keuntungan dari biaya langganan atau biaya akses. Kedua, Mesha. Model bisnis ini mendapatkan keuntungan dari penjualan produk yang dihasilkan. Yang ketiga, manufaktur. Model bisnis ini mendapatkan keuntungan dari penjualan produk yang dibuat. Manufaktur dapat menjual produk langsung ke konsumen maupun ke jaringan distributor yang dimiliki. Soal ketiga, di sini saya akan memaparkan materi tentang lingkungan makro dan mikro. Bisnis lingkungan makro adalah kekuatan masyarakat lebih luas yang mempengaruhi seluruh lingkungan mikro, yang terdiri dari demografis, ekonomi, teknologi, dan politik. Lingkungan demografis. Lingkungan demografis merupakan lingkungan yang menyangkut kependudukan seperti jumlah penduduk di suatu wilayah, lokasi, usia, jenis kelamin, dan pendidikan. Pergeseran penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain, seperti urbanisasi. Lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi daya beli dan pembelanjaan konsumen. Lingkungan teknologi. Lingkungan teknologi merupakan kekuatan-kekuatan yang menciptakan teknologi baru, menciptakan inovasi baru melalui pengembangan produk baru, serta mampu menangkap peluang-peluang yang ada. Lingkungan politik. Lingkungan politik adalah undang-undang yang mengawasi perubahan seperti badan pemerintah, kelompok penekan yang mempengaruhi seperti badan pemerintah dan membatasi ruang gerak organisasi dan individu dalam suatu masyarakat, seperti tumbuhnya lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Lingkungan pemasaran eksternal dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan pemasaran mikro dan lingkungan pemasaran makro. Lingkungan pemasaran mikro contohnya penyedia atau pemasok, merupakan penghubung paling penting dalam keseluruhan sistem pembelian, nilai pada pelanggan, dan mampu memberikan sumber daya yang dibutuhkan perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa. Adapun perantara pemasaran berperan membantu perusahaan dalam mempromosikan dan mendistribusikan produknya kepada konsumen akhir. Perantara pemasaran antara lain reseller, perusahaan distributor, fisik agen, pelayanan pemasaran, perantara keuangan, dan sebagainya. Yang kedua, lingkungan pemasaran makro. Beberapa lingkungan makro pemasaran agribisnis yang tidak dapat dikendalikan oleh pemerintah, antara lain lingkungan perekonomian dan lingkungan demografis. Lingkungan perekonomian, terjadinya perubahan tingkat pendapatan masyarakat akan dampak pada preferensi konsumen terhadap produk. Lingkungan demografis, pada prinsipnya, demografis mempelajari tentang populasi manusia dan hal ukuran kepadatan lokasi, umur, dan jenis kelamin. Pada soal keempat, di sini saya akan memaparkan materi apa yang saya ketahui tentang algoritma bisnis digital. Algoritma secara singkat adalah urutan atau langkah-langkah penyelesaian masalah yang dilakukan secara sistematis. Pendapat lain mengatakan, definisi algoritma adalah proses atau serangkaian aturan yang harus diikuti dalam perhitungan atau operasi pemecahan masalah lainnya, terutama oleh komputer. Dengan kata lain, semua susunan logis yang diurutkan berdasarkan sistematika tertentu dan digunakan untuk memecahkan suatu masalah dapat disebut dengan algoritma. Adapun beberapa fungsi algoritma. Fungsi algoritma pada dasarnya, fungsi utama algoritma adalah untuk memecahkan suatu masalah. Berikut ini merupakan fungsi algoritma yang perlu diketahui atau pemrograman dapat mengatasi permasalahan rumit dengan program yang kemungkinan juga melibatkan perhitungan tingkat tinggi. Kedua, algoritma pemrograman juga mampu menyederhanakan program dari program yang besar menjadi program yang lebih sederhana sehingga penggunaannya lebih efektif dan efisiensi. 3. Fungsi dari algoritma ini bukan merupakan sekali pakai, artinya dapat digunakan secara berulang-ulang. Ini memberikan keuntungan
dan minimalisir penulisan program yang berulang-ulang. Keempat, dalam pembuatan program pastinya akan menjumpai beberapa kesalahan. Ini sangatlah wajar dan menerapkan fungsi algoritma, maka pencarian kesalahan dapat lebih mudah serta diperbaiki dengan cepat. 5. Adanya alur yang jelas dimiliki oleh algoritma. Pemrograman Anda dapat dengan mudah mencari kesalahan jika terjadi kesalahan. Contoh algoritma. Contoh sederhana adalah ketika hendak memasak mie rebus. Langkah-langkah yang harus Anda lakukan terlebih dahulu serta langkah-langkah itulah yang disebut dengan algoritma. Sederhana, kesimpulannya sesuai dengan penjelasan bahwa algoritma adalah prosedur untuk menyelesaikan suatu masalah, baik itu dalam matematika, ilmu komputer, bahkan masalah kehidupan manusia sehari-hari. Algoritma mencakup perhitungan permasalahan dan pemrosesan data yang dapat dijadikan dalam bahasa alami, diagram, alur, flowchart, dan lain-lainnya. Sekian pembahasan dari materi saya, kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.